Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hamdan wa syukranillah ma ba'du. Sahabat Bapak menjadi TV juga Ustadz Ang TV dimanapun berada yang Allah muliakan, semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saat ini Al-Fakir Ustadz Anam sedang silaturahmi yang kelima ya Mama ya. Iya. Ya, kita topik ini insya Allah akan melanjutkan pembahasan minggu lalu, yaitu tentang bagaimana meraih rumah tangga yang harmonis. Ya, mungkin Mama kemarin waktu silaturahmi keempat di sini membahas topik baru, agar terciptanya rumah tangga yang harmonis itu harus harus menyatukan, harus satu gitu antara tabiat si istri dan si suami. Nah sekarang mau bertanya nih ke Mama, bagaimana nih kaifat atau cara-caranya supaya antara tabiat si A dan si B, suami dan istri itu menjadi satu. Silih asih, silih dedeh, silih pikanya dan lain sebagainya kalau kata bahasa Sunda Mama. Gimana nih menurut Mama? Ya, sebagaimana dalam pembahasan yang kemarin, bahwa istri kaum Hawa dan kaum Adam itu tidak ada perbedaan, karena Allah itu tidak melihat jenis kelaminnya. Yang penting anas kuluhum min Adam wa Adam min turab lapadla minal arobi wal ajamiyin illa bitaqwa. Jadi yang menjadi jawaban nilai kemuliaan di hadapan Allah itu ketakwaannya. Ya, satu contoh seperti Siti Robiah Al-Adawiyah, Siti Robiah Samiyah. Untuk kodrat yang berbeda, istri itu Allah dianugerahi 9 nafsu. Ya, penerjemahan nafsu harus jernih, jangan kesahwat saja atau kemarah saja. Betul Mama, betul. Dalam arti seluas-luasnya. Istri itu dianugerahi oleh Allah 9 nafsu dan 1 akal. Sementara suami atau kaum laki Allah anugerahi 1 akal, 9 akal, 1 nafsu. Sebenarnya kalau dalam wilayah keinginan, ya khususnya keinginan ya, suami itu yang kayaknya saja yang nyengsrem. Padahal kalau sudah diladeni oleh istri, kadang-kadang KO di ronde pertama juga gitu kan. Nah, untuk menyatukan itu tidak akan dulu bisa istri menerima atau merasakan apabila kita belum membongkar atau mengendalikan 9 nafsu yang ada di istri. Karena apa? Istri 9 akal 1 nafsu. Maksudnya suami dianugerahi 9 akal 1 nafsu karena ini suami calon pemimpin. Yang ngatur bukan cuma rumah tangga saja, ya usaha dan lain sebagainya. Istri 9 nafsu 1 akal. Berarti tugas suami itu melindungi, menyayangi, dan merasakan. Ya, intinya kita mengarahkan istri itu kalau tegas tapi bukan keras ya. Kalau mau tegas, tegas sekali. Tegas itu bukan berarti keras, bukan berarti KDRT. Tegas itu dalam prinsip. Dalam prinsip, Tidak pelin-pelan ya. ya. Jadi harus sampai kalau mendidik dalam istri itu, karena kita pemimpin harus tegas sampai membawahi 9 akal itu ke 9 nafsu. Jangan malah sebaliknya, akal yang 9 kalah oleh akal yang 1. Akhirnya ntar nafsu yang 9 yang akan menjadi pemimpin. Akhirnya bumerang dalam rumah tangga. Maaf Mama, itu disebut 9 nafsu apa benar bernama 9 itu ada satu persatu namanya gitu? Oh itu? Ya. Ya, dalam arti seluas-luasnya. Seluas-luasnya. Itu nafsu itu kan sesuatu yang abstrak. Nah, makanya kalau nafsu itu bukannya harus dihilangkan. Karena kalau nafsu dihilangkan itu tidak akan terjadi ibadah. Seperti malaikat. Ibadah terus, tidak istimewa. Karena malaikat itu bukan makhluk pejuang. Gitu. Karena tidak dianugerahi nafsu. Kalau kita
Kalau akal yang mengendalikan nafsu, ya kita akan naik melebihi derajat malaikat. Tapi kalau sebaliknya, nafsu yang mengendalikan akal, mungkin kita akan lebih hina derajat manusia daripada binatang. Nah, intinya begini ya, kalau misalnya istri sekarang maunya ini, terus sudah kita laksanain ya, jangan dulu bangga, jangan dulu bahagia, kita harus tetap waspada karena baru satu nafsu, ada lagi 8 keinginan kan. Gitu ya. Nah terus kalau begitu capek kan, kita punya akal 9, kita ini calon pemimpin dan kita ini pemimpin itu harus logowo, bijaksana dan lain sebagainya. Nah, yang pertama, dalam mendidik rumah tangga itu harus tegas. Karena diakui dan tidak, istri pun juga berharap seorang suami yang bertanggung jawab, yang diharapkan sesuai dengan keinginannya. Yang kedua, jadi imamnya gitu. Istri itu ada perasaan. Perasaan istri itu lebih peka daripada laki-laki. Nah, tidak cukup dengan ketegasan, tapi pada sisi lain suami pun juga harus punya senjata yang kedua, yaitu dengan kelembutannya sehingga tembus kepada perasaan istri. Kalau misalnya tegas tidak, lembut tidak, akhirnya biarpun serba ada, suksesnya luar biasa, tidak akan bisa meraih keharmonisan dalam rumah tangga. Jadi sahabat Ustadz Anom TV juga propam jadi TV untuk meraih kesuksesan rumah tangga. Kuncinya tadi untuk menyatukan dua bayat ini, ternyata kuncinya pertama seorang suami yaitu harus tegas, kedua harus lembut terhadap istrinya, karena laki-laki atau suami adalah pemimpin rumah tangga. Bagaimana bisa memimpin seorang istri, ya itu caranya harus dengan ilmunya. Di antaranya tadi di dalam rumah tangga untuk mencapai keharmonisan itu harus tegas ya suami. Yang kedua harus lembut, begitu ya mama ya. Ya seberikan kan. Tadi seperti kemarin bertemu di part 1 itu, istri itu tidak kelihatan tapi tidak sangat menentukan. Mohon maaf ya, suami yang takut sama istri itu bukan karena marahnya, karena nggak bakal seberapa tenaga istri, tapi yang takut itu kehilangan pelayanannya, kasih sayangnya. Ya. Makanya seorang berandal, ia berani menghadapi musuh 10 orang dengan tangan kosong, tapi disentil sama anak mertuanya, ya perangkat perut ya. Seorang Ustadz Anom 1000 jamaah sanggup ditatar itu. Tapi kalau sudah datang ke rumah dibentak sama istri mertua, mendadak bego. Nah itulah kekuatan. Makanya tidak ada satupun suami yang sukses tanpa dukungan istri. Peranan istri itu tidak kelihatan tapi sangat menentukan. Mudah-mudahan kita semua dengan menyimak di channel Ustadz Anom TV, juga kebersamaan dengan Popam Jadid Channel, khususnya kepada yang menyimak, mudah-mudahan akan teraih kebarokahan daripada ini tausiah. Silakan. Alhamdulillah luar biasa. Mungkin mama terima kasih banyak atas kata mutiara atau penjelasan yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan bermanfaat untuk sahabat dimanapun berada. Untuk selanjutnya kata penutup mungkin mama mohon doanya agar rumah tangga kita, terutama seluruh sahabat muslim dimanapun ada, biar tercipta harmonis rumah tangganya. Mohon dipimpin doanya mama untuk penutup. Allahumma sholli wa sallim wa barik ajmain amin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Amin. Ya Allah, ya Tuhan kami, dengan barokah bersilaturahmi saat ini, kolbu saya semua menuju kepadamu ya Allah yang maha suci. Dalam keadaan saya kotor ya Allah, bergelimang dosa dan noda. Sudah lama saya membangun rumah tangga ya Allah, pahit dan manisnya rumah tangga sudah saya teraih. Tapi ya Allah, keharmonisan, harmonis menurut ukuran dunia dan harmonis menurut ukuran akhirat, belum saya raih ya Allah. Semakin jauh melangkah dalam rumah tangga saya ya Allah, justru semakin banyaknya permasalahan yang saya hadapi. Ya Allah, terima, dan saya sadar akan segalanya ya Allah. Kunci keharmonisan rumah tangga adalah saya sebagai pimpinan di rumah tangga.
Ya Allah, saya sebagai pimpinan di rumah tangga banyak dolim terhadap diri saya, banyak dolim terhadap keluarga saya. Buktinya ya Allah, istri saya dari bangun tidur sampai tidur kembali, dari malam sampai siang sampai malam lagi ya Allah, ia selalu mengabdi, menyuci, mengurus anak. Tapi ya Allah, saya sebagai jiwa pimpinan yang seharusnya bijaksana, tapi kadang ya Allah, seluruh perhatian istri saya apabila ada kesalahan sedikit pun seperti hilang ya Allah dengan kesalahan. Itulah dolimnya saya ya Allah sebagai pimpinan. Ya Allah, saat ini saya datang kepadamu yang maha suci dalam keadaan saya kotor ya Allah, bergelimang dosa dan noda. Ya Allah, banyaknya menggunungnya busa di lautan, belum seujung rambut dibanding dengan dosa dolim saya terhadap keluarga. Ya Allah, maafkanlah kami, maafkanlah dosa-dosa keluarga kami. Ya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wal hamdulillah bil amin. Al-Fatihah. Ya kana budu ya kana sunni. Alhamdulillah, terima kasih Mama, terima kasih Pak Yayat, juga terima kasih seluruh pemirsa dimanapun berada. Semoga sahabat semua yang berumah tangga, Allah tambahkan berkahnya rumah tangganya, Allah jadikan rumah tangga yang sakinah, mawadah dan warahmah. Apa yang cita-citakan diwujudkan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.